Eh, sebentar, Ibu. Layoutnya mana ini? Ubah tata letak. Ibu harus merubah standar sorot. Oke. Oke, anak-anakku. Ibu akan mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang materi baru, di mana di semester 2 ini harusnya kita sudah masuk ke materi jaringan dasar. Mapel ini kan judulnya komputer dan jaringan dasar. Nah, materi tentang komputer itu harusnya habis di semester 1 dan semester 2 kita harus belajar jaringan. Akan tetapi kenyataannya di masa pandemi seperti ini dan dengan banyak kendala, materi semester 1 kita belum bisa menuntaskan keseluruhan materi. Padahal untuk materi produktif itu setiap tema atau setiap subtema itu adalah prasyarat untuk memasuki materi selanjutnya. Seperti itu ya. Nah, contohnya seperti ini. Kita nggak akan bisa masuk jaringan ketika apa? Ketika PC kita atau laptop kita yang mau kita pasang jaringan belum siap, belum ready. Bu, kemarin kan sudah perakitan, ya. Komputer hanya bisa, kalau sudah dirakit itu otomatis apakah bisa digunakan, Bu? Tidak, belum bisa. Komputer atau laptop yang baru atau gadget apapun ya, setelah dirakit hardware-nya itu belum bisa digunakan. Karena dia perlu yang namanya sebuah sistem operasi. Nah, sistem operasi. Nah, sistem operasi ini adalah nanti yang mendasari cara kerja dari hardware itu sendiri. Nanti Ibu akan berikan materinya. Di sini kemarin sudah Ibu upload untuk modulnya sistem operasi ada 2 modul. Nah, untuk sistem operasi itu khusus sistem operasi ada 2 modul yang sudah Ibu upload. Silahkan dibaca. Nah, sebentar Ibu mau tampilkan dulu. Ini berarti mana ya? Oke. Saya tampilkan semua saja. Jadi seluruh layar saya. Oke. Share. Oke, bisa tampil? Sudah nampak di layar? Afrido, bisa lihat tampilannya Budia? Sudah, oke, sip. Sudah ada yang balas WK. Terima kasih atas balasannya, responnya. Cukup di chat aja supaya tidak bising. Kemudian Ibu akan tampilkan di sini. Nah, ini adalah contoh modul yang sudah Ibu share. Ini adalah modul ke-1. Nah, modul ke-1 ini dia berisi tentang apa? Nah, ini kalau ada baru join ini yang mengganggu kita nanti. Nah, sistem operasi 1. Nanti tolong dibaca, Nak. Modul yang kemarin perakitan itu sangat disayangkan. Sudah Ibu share tetapi belum dibaca. Loh, Budia kok tahu? Taunya apa? Ketika Ibu adakan exam, evaluasi, dan di mana materi-materi atau soal-soal evaluasi itu Ibu ambilkan dari modul, nilai kalian hancur. Nah, nilainya kalau silahkan dipetanya awake dhewe-dhewe ya. Kemarin saya sudah di atas KKM. Nilai yang muncul di rapot itu tidak serta-merta hasil ujian tulis atau kuis atau apa itu kemarin berarti pas ya, ujian pas. Penilaian akhir semester saja. Tetapi itu sudah digabungkan dengan nilai tugas-tugas kalian. Mungkin ada yang protes, Bu, kemarin saya kan ujian juga, pas, sudah ikut remedi. Mungkin seperti itu. Tetapi kenapa nilai saya mungkin masih di bawah KKM? Ya, jawabannya berarti gampang. Tugas kalian belum tuntas. Karena apa? Tugas-tugas itu pun mempengaruhi. Kan kita untuk pembelajaran daring ini ada beberapa tugas yang harus diselesaikan kemarin, kurang lebih 5 ya. Sampai yang terakhir adalah laporan praktek. Nah, kalian sudah praktek, ujian prakteknya ada nilainya, tetapi kalian belum menyelesaikan laporannya. Terkadang di situ berarti nilai pengetahuannya dianggap belum kosong. Bisa seperti itu, bisa.
Jadi tolong nanti dicek lagi di akunnya masing-masing. Kira-kira saya ini kurangnya di mana yang masih di bawah KKM. Silakan dijawab Bu Dia untuk lebih jelas. Bu, saya di mana? Saya bingung lihatnya. Nanti akan Bu Dia pandu. Oh, kamu kurangnya di sini, Nak. Tugas 1, 2, 3, sampai 5. Maka ada yang belum sama sekali ngerjakan, ada. Jadi mohon maaf, nilainya ya otomatis saya 0. Lah, saya mau masukkan nilai apa? Hanya pas saja Bu yang ikut ujian ada. Dan itu pun nilainya misalkan 30. Nah, mau dimasukkan berapa, Nak? 30 saya bagi dengan beberapa yang lain. Bisa-bisa di rapot tidak 30 munculnya nanti. Ya, seperti itu. Tolong nanti dipetani lagi. Ini adalah modul 1. Nanti silakan. Jadi di sini mempelajari tentang perkembangan sistem operasi Windows, arsitektur sistem operasi. Bu Dia tidak akan bahas pada hari ini. Silakan dibaca. Ya, nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan ada beberapa kuis. Arsitektur sistem operasi Windows, kemudian ada manajemen proses, penjadwalan proses, dan sebagainya adalah fungsi dari sistem operasi. Silakan dibaca detailnya, ya, supaya apa? Kita hemat waktu. Setelah ini nanti Bu Tia langsung praktek, ya. Nah, ini untuk modul yang pertama. Untuk modul yang kedua, nah ini di sini, bentar, saya Bu Tia besarkan. Nah, oke. Bu Tia isinya apa sih? Nah, ini yang sudah download tapi belum dibaca, sekilas saja. Kita lihat kan. Nah, ini di sini ada lebih detail ya. Ada perkembangan sistem operasi, arsitekturnya, tapi di sini sudah berbasis Linux. Linux ini adalah contoh sistem operasi yang open source. Apa itu open source? Open source itu yang free ya, Cah. Nggak usah beli lisensi, bisa kamu gunakan. Nah, kalau sistem operasi yang closed source itu kalian untuk menginstal harus beli lisensi dulu, jadi bayar ya. Contoh apa? Windows. Windows yang sering kamu gunakan itu harusnya beli lisensi dulu. Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini ada, nah ini fungsi dari sistem operasi sebagai manajemen memori, manajemen input output, manajemen manajemen input output ya. Jadi fungsi dari sistem operasi. Detailnya bagaimana? Dibaca. Nah, di sini cara melakukan instalasi sistem operasi juga ya. Ada macam-macam di sini. Jadi ada yang nanti ada yang mulai dari clean booting, clean instalasi. Jadi instalasi mulai dari nol, dari awal. Ada yang istilahnya repair, jadi perbaikan setelah ada sistem operasi, terus Windows-nya rusak. Kalau kamu pakai Windows ya laptop pernah seperti itu nggak bisa masuk, harus di repair. Nah, bagaimana caranya itu ada di modul. Kemudian bagaimana cara melakukan ini? Multi booting atau dual boot. Dual boot ini nanti dalam satu laptop itu ada 2 atau lebih sistem operasi. Jadi nggak hanya satu. Kalau saat ini yang kamu gunakan kan rata-rata satu sistem operasi pada satu laptop kalian. Nah, nanti kamu juga bisa melakukan, jadi di sini bisa diinstal Windows dan juga Linux bersamaan, Bu. Bisa. Nah, caranya bagaimana? Di sini ada yang lebih detail. Nanti dibaca. Teorinya lengkap ya di sini, nanti dibaca saja. Nah, ini terkait dengan modul. Nah, kemudian Ibu juga sudah upload di situ di Google Drive. Nah, ini kalau kamu lihat, nah nanti kalau kamu buka di sini di link yang sudah Ibu berikan ada beberapa aplikasi yang bisa digunakan untuk praktek materi KJD kita selama kurang lebih Ibu beri waktu 2 minggu ke depan. Jadi minggu ini dan minggu depan agenda kita adalah praktek. Satu, mengeksplor BIOS. Kedua adalah instalasi VirtualBox dan instalasi sistem operasi. Kenapa harus pakai VirtualBox? Nah, karena nanti pada saat praktek kamu tidak akan Ibu minta untuk memformat habis laptopmu. Nah, nanti nangis kamu, nanti tidak bisa praktek ya. Jadi, untuk praktek kita nanti kita menggunakan mesin virtual. Nah, programnya adalah ini.
VirtualBox. Nah, yang familiar digunakan. Jadi nanti silakan di-download ini, kemudian langkah pertama adalah kamu menginstal VirtualBox dulu. Nah, supaya apa? Intinya gini, kamu membuat sebuah mesin virtual. Aku mau buat laptop atau mau buat PC, Bu. Di mana? Di dalam laptop saya. Nah, jadi ada laptop virtual di sana yang bisa kamu apa-apain nanti. Mau kamu format, mau kamu install, terserah. Nah, supaya apa? Supaya sistem informasimu nanti tetap aman, Cah. Nah, tetap aman ya, mesinmu tetap aman. Kita pakai yang namanya virtual ini nanti. Ini namanya mesin virtual mesin. Jenisnya macam-macam, tidak harus VirtualBox. Nah, kebetulan Budia tadi mendownloadkan untuk kalian yang versi terbaru yaitu VirtualBox. Silahkan nanti nggak usah cari lagi. Tapi kalau nggak misalkan Bu, laptop saya nggak support dengan ini. Ternyata terlalu tinggi, saya mau yang virtual yang versi 5, 4, 3 dan sebagainya. Silahkan nanti download. Ini free nak ya. Ini free. Kemudian Bu, fungsinya Rufus apa? Nah, ini virtual untuk mesin virtual. Rufus itu digunakan nanti untuk membuat booting. Nah, apa itu booting? Booting adalah proses ketika komputer pertama kali dinyalakan. Nah, ada pengecekan kan dilakukan. Biasanya kalau di layar nanti muncul kursor di pojok kiri atas itu klip seperti itu, atau mungkin ada yang muncul teks. Nah, itu adalah booting. Nah, booting ada dua jenis. Bentar, Ibu mau. Nah, ini Budia kok lompat-lompat ya menerangkan ya ini loh, Cah. Kalau kita itu sebentar. Ada nggak ya di sini? Oh, ini. Whiteboard. Oke. Kelihatan ya, Nak? Sebentar, ini masih menyalakan. Ini papan. Waduh, kok ada isinya? Sebentar. Ini dia minta masuk dulu. Atau putih hapus saja. Oke, sabar ya. Nah, ini Butia ini kalau menjelaskan enaknya pakai pakai create new. Nah, ini. Jadi, proses booting. Jadi, booting adalah proses di mana awal komputer dilakukan booting adalah proses awal ya. Jadi, ketika kamu menjalankan atau menyalakan sebuah laptop atau komputer, nah proses awal itu dinamakan adalah booting. Nah, atau biasa dikenal dengan istilah POS. Nah, seperti ini, nanti dicari. Kemudian booting ini ada dua macam, ada yang cool booting, tulisannya nggak begini, cool. Bentar. Ada yang cold booting, ada yang warm booting. Nah, ini Butia warm booting. Nah, cold booting itu adalah proses pertama kali komputer dinyalakan ketika kondisi keadaan mati. Seperti itu namanya cool booting. Kalau ini cool booting, kalau warm booting yaitu kamu pernah kan menjalankan sebuah aplikasi, misalkan game atau kemudian juga dengerin musik, kemudian juga mungkin nyambi ngerjakan apa, tiba-tiba komputernya hang. Seperti itu. Nah, bahasamu pengelek ya. Nah, kemudian kita perlu melakukan restart biasanya atau harus booting ulang, Bu. Tak pencet-pencet apa-apa enggak bisa. Harus di-restart ulang. Nah, itu disebut dengan warm booting. Jadi booting yang dilakukan ketika
komputer sudah dalam keadaan aktif atau menyala. Itu namanya adalah warm booting. Nah, kemudian warm booting sendiri ini juga masih dibagi lagi. Nah, kita ada hard booting. Ini dibagi dua kayaknya. Ada soft booting. Nah, ada soft booting, ada hard booting. Nah, soft booting itu apa? Soft booting itu contohnya seperti ini. Contoh, kamu misalkan langkah pertama, jangan kalau hang langsung mesinnya dijabut, itu jangan. Jangan dijabut langsung. Nah, caranya bagaimana? Kamu bisa melakukan soft booting dulu. Kita menggunakan tombol, kombinasi tombol, yaitu Ctrl Alt L F, Ctrl Alt dan Delete. Nah, ini Ibu tulis di sini biar nggak lupa. Ada tombol kombinasinya adalah CTRL, RL. Nah, sorry, ini nanti nggak muat. Nah, Ibu tulis dulu. Jadi nanti ada kombinasi tombol yang harus digunakan, CTRL, Alt, dan Del atau delete di sana. Itu kan bersamaan. Nah, kalau dilakukan seperti itu, dia muncul nanti yang namanya taskbar. Nah, contoh muncul seperti ini. Ibu langsung contohkan. Muncul nggak, Cah? Nah, ini ya, taskbar. Kemudian silakan pilih task manager. Nanti seperti itu. Nah, enggak tahu di sana muncul nggak? Nah, kalau sudah, itu adalah contoh soft booting. Kemudian untuk hard booting itu adalah ibaratnya itu kalau bahasa Indonesia adalah booting kasar, Cah ya, melakukan secara paksa. Nah, contohnya bagaimana? Nah, contohnya hard booting bisa kita lakukan dengan beberapa cara, yaitu satu, kamu bisa menekan tombol reset. Nah, sebentar, ada yang gabung. Nah, ini seperti ini, Ibu harus Oke, izin. Oke, kembali ke sini. Jadi ada hard booting tadi ya. Kita perlu apa tadi? Nah, ini tak hapus, ini nggak perlu. Nah, cuma 2 saja. Oke, untuk contoh hard booting kita bisa tekan tombol restart. Nah, tombol restart. Nah, untuk melakukan apa? Prosesnya namanya, kita melakukan restart. Tombolnya namanya reset. Nah, ini kalau di PC ada, tapi kalau di laptop tidak ada. Tombolnya biasanya kecil di bawahnya power atau di atasnya power itu ya. Itu namanya tombol reset untuk restart. Nah, kalau tidak bisa, kalau tidak bisa, kita bisa matikan secara paksa dengan melakukan apa? Nah, lakukan menekan tombol power. Nah, tekan tombol power lama. Beberapa detik, mungkin 3-5 detik sampai dengan mati komputernya. Nah, itu ya. Itu. Kemudian insya Allah kalau dengan itu sudah mati. Jadi tidak perlu sampai mencabut stop kontak, tidak perlu. Nah, ini untuk booting, ya. Sekarang Ibu lanjutkan kembali ke mana tadi modulnya. Nah, itu booting. Kita kembali ke modul. Nah, ya, jadi kita nanti bisa melakukan multi booting atau dual booting. Nah, ketika booting awal, otomatis nanti muncul kamu mau aplikasi sistem operasinya masuk Windows atau Linux, misal seperti itu. Bisa. Gitu ya. Ini. Oke, next. Sekarang Ibu lanjut. Nah, sekarang Ibu lanjut dulu. Sebelum ke instalasi sistem operasi, tadi sudah sempat Ibu singgung. Aduh, maaf, wajahnya Ibu nggak kelihatan ternyata ya. Belum sempat Ibu nggak mau. Sudah. Oke ya.
Eh, kita lanjut lagi, maaf, Ibu lanjut lagi. Nanti apa yang harus kamu lakukan sebelum kita melakukan instalasi, ini instalasi sungguhan ya. Sudah dilihat tentunya untuk apa itu kemarin tutorial yang Ibu bagikan lewat YouTube ya. Tentu bisa dilihat bagaimana cara menginstal sistem operasi yang sesungguhnya. Kita perlu melakukan setting BIOS. Nah, perlu melakukan setting BIOS. BIOS itu, nah apa sih BIOS itu? Nah, ini. BIOS adalah Basic Input Output System. Nah, kemudian, nah ini nanti Ibu akan share LK ini. Maaf, mana BIOS? Nah, ini. Nah, ini nanti Ibu share ke kalian. Untuk apa? Harus kalian selesaikan. Ini kan ada lembar kegiatan atau lembar kerja. Nah, tentang BIOS. Tujuan adalah ini. Nah, apa itu BIOS? Kita langsung saja. BIOS adalah Basic Input Output System singkatannya. Merupakan interface level paling bawah yang menghubungkan antara komputer dan periferal. Jadi pada saat komputer dinyalakan, maka dia akan melakukan pengecekan. Nah, ngecek lain sebagainya ini adalah salah satu tugasnya BIOS. Nah, ini. BIOS melakukan pengecekan integritas memori dan mencari instruksi pada master boot record atau MBR. Nanti gini, misalkan BIOS-nya begini, kamu mau, misalkan kita contoh setting yang bisa dilakukan di BIOS, tanggal bisa dirubah Bu, bisa, meskipun ada di sini kalau kamu lihat di pojok kanan itu, Bu, sudah otomatis ya, ini tetap bisa dirubah lewat BIOS, ataupun lewat Windows bisa, kamu klik saja, kan bisa dirubah. Nah, itu juga bisa dirubah lewat Windows. Kamu bisa ngecek hardware yang terpasang di dalam sebuah laptop atau PC dengan menggunakan BIOS. Misal, kamu beli laptop di toko. Tidak mungkin kamu ngecek, jangan percaya brosur ya nak kalau beli, meskipun brosurnya adalah DDR3, misalkan RAM-nya 8, kemudian harddisknya 512 SSD misalkan. Jangan percaya harga sekian. Dicek dulu. Gimana ngeceknya? Tidak perlu bongkar laptopnya. Kamu bongkar laptop nanti bayar. Nah, kan gitu. Nah, uang belum dibeli kok dibongkar. Nah, caranya bagaimana? Buka BIOS. Nah, BIOS ini meskipun kamu belum install sistem operasi, BIOS ini otomatis ada atau sudah bawaan dari periferal. Jadi bawaannya dari laptop, dari komputer ketika kamu beli. Meskipun baru ketika sudah ada, karena BIOS ini adalah sudah tertanam, dia berupa chipset, ditanam di chipset di dalam motherboard. Nah, seperti itu. Kadang istilahnya begini, kamu beli belum tentu ada instalasi sistem operasi. Kan bisa dicek itu Bu, sistem operasinya. Ini Windows berapa dan sebagainya. Nah, sebelum install sistem operasi pun kamu bisa ngecek lewat di BIOS. Karena BIOS ini sudah tertanam di chip yang sudah dipasang di setiap motherboard. Nah, ini BIOS adalah tempat pengaturan menu yang dapat mengatur dasar-dasar sistem operasi. Nah, ini BIOS biasanya sudah langsung tertanam di dalam chipset memori yang tertancap di motherboard. Nah, berarti sudah jelas. Seperti itu. Kemarin kalau kamu sudah tahu motherboard, harusnya bisa nyari chipsetnya BIOS di mana. Nah, ini adalah contoh dari penampilan atau interface-nya BIOS. Nah, seperti itu. Nanti tampilannya apakah harus sama seperti ini? Enggak. Di sini nanti ada menunya, ada general health-nya, ada konfigurasi, dan lain sebagainya. Nanti dibaca aja. Nah, kemudian ini teorinya nanti dibaca ya, sedikit tentang teorinya. Ini jenis-jenis BIOS. Ada AMI BIOS, ada AWD BIOS, IBM BIOS, Phonik BIOS, dan lain-lain. Bahkan contoh misalkan di laptop, misalkan Butia laptopnya pakai ThinkPad ya kebetulan. Misalkan ThinkPad BIOS apakah ada? Ada sendiri. Karena setiap vendor hardware biasanya dia punya ya, tapi tidak semua. Tapi ini yang umum, jenis BIOS yang umum digunakan ada 4 ini,
Ada yang lain Bu, ada banyak sekali. Nanti silakan di browsing atau baca modulnya, insya Allah ada di sana ya. Makanya Ibu tulis dan lain-lain. Begitu ya. Nah, ini terkait dengan BIOS. Kemudian bagaimana cara masuk BIOS? Nah, cara masuk BIOS nanti tergantung dari jenisnya. Ada yang pakai Dell, ada yang pakai F1. Jadi ketika komputer dinyalakan ceklek, silakan tekan tombol, misalkan punya Budiah Dell, misalkan ya, delete gitu ya tombolnya. Tekan delete sampai dengan muncul layar seperti ini. Budiah tidak bisa demo kalau untuk BIOS. Karena apa? Ketika nanti saya masuk BIOS, otomatis Zoom mati ini nanti apa Google Meet-nya ya. Nah, karena apa? Keluar dari sistem operasi. Nah, jadi tidak bisa demo ya. Tapi setidaknya kan sudah ada di tutorial yang kemarin bagikan. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, coba kita lihat di sini ada nggak ya? Nah, ini. Nah, input, kemudian seperti ini. Coba saya lah. Ini fungsi BIOS, mengatur komponen secara software, disetting melalui BIOS. Nah, apa saja nanti yang bisa diatur? Nah, ini ada jenis-jenis BIOS. Nah, ini, Cah. Nah, ini. BIOS ada di, maaf. Nah, ini chipsetnya BIOS. Jadi tergantung dari motherboard yang digunakan. Contohnya ini pun demikian. Nah, ini BIOSnya ada di sini ya, seperti ini. Kemudian nah ini baterai CMOS. Ini fungsi BIOS, kita baterai CMOS langsung ambil yang penting saja. Ini baterai CMOS adalah apa hubungannya baterai CMOS dan BIOS? Jadi dia tidak sama. Baterai CMOS berfungsi untuk memberikan suplai listrik pada BIOS secara terus-menerus. Jadi, nah dicari di sini, adakah baterai CMOS-nya? Nah, biasanya baterai seperti, nah ini baterai CMOS. Nah, baterai CMOS, ketika baterainya bentuknya bulat, ketika baterai ini habis dayanya, maka BIOS-nya biasanya cirinya bisa dilihat dari mana? Di sini. Contoh, tanggal pada laptopmu atau PC-mu akan telat atau tidak sesuai, jadi ngawur. Nah, seperti itu. Itu ciri umum yang bisa dilihat menandakan bahwa baterai CMOS kalian habis. Berarti perlu diganti ya. Tidak diganti bagaimana Bu? Ya nggak apa-apa, tetapi nanti akan terus ngawur seperti itu ya. Nah, gantinya bagaimana? Ya bongkar, Cah. Bongkar hardware. Baterai ini bisa dibeli paling murah, harganya 5.000. Nah, seperti baterai jam seperti itu ya. Cuma baterainya murah, tapi kalau kamu bongkar salah ya nanti kamu oke cahaya kan begitu. Yang mahal adalah ini motherboardnya. Bu, apakah dalam artian kita bisa praktek pasang ini? Silakan nanti kalau pas ada praktek di bengkel, coba pinjem motherboard. Nah, seperti itu. Atau mungkin dilihat nanti laptopnya yang jamnya ngawur atau tanggalnya ngawur. Boleh nggak Bu saya ganti CMOS sendiri? Boleh, silakan. Kalau tidak berani nanti bawa ke sekolahan kita praktek atau dalam artian nanti di sana ada Mas Mukti ya, toolman-nya. Ketika mau bongkar ditunggu ketika Budiah nggak ada. Tapi kalau mau nunggu dia nggak apa-apa. Jadi boleh Bu, boleh. Tapi kalau di laptop mungkin agak sedikit berbeda karena apa? Perangkatnya kan kecil ya. Tapi ukuran baterainya sama ya. Fungsinya apa? Dia mensuplai tegangan pada BIOS. Oke. Kemudian apa cirinya kalau ada kesalahan pada BIOS? Ini ada suara bip kode suara. Oke, sebentar ya Nak. Halo? Ke belakang Nak. Ayo ke belakang semua. Ke belakang. Sana. Oke, kita lanjut. Oke ya, kita lanjut. Jadi ketika dinyalakan ada suara bip kode, maka atau satu seperti itu, maka ini adalah ciri kesalahan BIOS. Kemudian ada menampilkan kesalahan POS pada layar monitor. Ketika kamu melakukan booting, nah tadi ya, itu nanti ada pesan kesalahan BIOS-nya error dan sebagainya, itu ada. Itu ciri-ciri atau troubleshooting pada BIOS ya. Kemudian, nah ini cara mereset BIOS. Bagaimana mereset BIOS? Cara mereset BIOS, misal ya, BIOS ini bisa di-password Bu, bisa. Cuman ketika kamu passwordnya lupa, repot Cah. Nah kan seperti itu. Nah,
Tapi apakah tetap bisa dikembalikan kayak ibarat HP ya, kalau mau kamu ganti ke settingan pabrik kan bisa, sama BIOS pun sama bisa. Oke, caranya mereset BIOS normal pada settingan BIOS. Jadi di menu BIOS itu ada untuk reset BIOS, tapi syaratnya harus masuk dulu ya, masuk dulu cari komponen atau fitur untuk reset di BIOS. Kemudian cara yang berikutnya adalah melepas baterai CMOS. Jadi ketika kamu mengganti baterai CMOS, otomatis BIOS pun akan reset. Nah, misalkan saya lupa password tapi baterai belum habis, saya reset boleh nggak dengan, saya kan nggak bisa masuk BIOS, otomatis nggak bisa masuk ke fitur reset BIOS. Bagaimana caranya? Nah, melepas baterai CMOS. Nah, kemudian yang ketiga, konfigurasi jumper CMOS ke posisi off. Nah, ini jumpernya. Cari nanti di sini ada jumpernya. Posisi off ya. Ini tadi contoh beberapa merek BIOS, ada Ponix, ada Awards, ada AMI, ada OM dan lain sebagainya ya. Nah, ini gambarnya. Kita tidak bisa masuk karena kalau saya masuk BIOS tadi otomatis nanti kalian off. Ini contoh setting BIOS ya. Nah, nanti di sini diketahui primary master, primary slave ini adalah hard disk. Nanti hard disknya kalau ada terdeteksi berapa giga, mereknya apa, di sini akan muncul ya. Nah, ini waktu, kamu bisa nyeting waktu di sini. Ini untuk contoh apa ini? Oh ya, ini nama BIOS biasanya ada di atas, ada award BIOS. Ini contoh dari tampilan award BIOS. Kemudian award BIOS yang menu advance. Nanti diketahui CPU-mu itu berapa speed-nya. Nah, bisa diketahui juga ya. Silakan nanti di-explore fitur-fiturnya karena ini adalah salah satu tugas yang harus kamu selesaikan nanti. Nah, ini contoh award BIOS juga. Bisa diketahui untuk ukuran besar kapasitasnya VGA berapa. Nah, ini ya. Ini contoh. Ini adalah contoh BIOS untuk Ponix BIOS. Nah, tampilannya begini. Jadi tidak sama dengan yang award BIOS. Mirip. Nah, tapi beda ya. Ponix BIOS. Kemudian ini ada security nih, kalau mau masang password BIOS, Pak, cari security, kemudian passwordnya apa. Oke, kemudian nah kalau kalau kamu masuk menu BIOS, otomatis apa itu namanya? Mouse tidak berfungsi ya, Nak. Jadi yang berfungsi hanya tombol-tombol di bawah ini. F1 to help. Berarti kalau mau pindah dari CD-ROM ke hard disk, pakai apa? Pakai ini, tanda panah atas bawah. Nah, kalau mau exit pakai escape. Memilih sesuatu pakai enter. Nah, ini. Jadi tombol yang ada di bawah ini yang berfungsi. Mouse otomatis tidak berfungsi. Karena apa? Karena masih di BIOS ya. Seperti itu. Nah, ini untuk boot. Nah, kayak kemarin, nanti cara settingnya setelah kamu masuk BIOS, kalau mau membuat sebuah sistem apa itu istilahnya master untuk menginstal dengan menggunakan flash disk. Mana flash disknya Budia ya? Oh ya, ini sebentar. Nah, ini misalkan ya di flash disk seperti ini. Jadi nanti sistem operasinya kamu masukkan sini. Kemudian bikin file booting dulu pakai Rufus tadi. Setelah itu masukkan sistem operasi ke sini. Nah, ketika flash disk ini kamu tancapkan ke laptop yang masih kosong atau PC yang masih kosong habis diinstal, supaya apa? Bacanya dari flash disk. Nah, kamu nyetingnya di sini, Cah. Boot. Nah, cari boot. Nah, nanti kalau yang pakai ini kan Ponix BIOS. Kalau yang pakai award BIOS di mana, Bu? Ya, nanti dicari menunya apa. Di sini menunya berarti ada boot juga tadi menunya. Nah, ini menu boot. Nah, oke, sama. Jadi pakai menu boot, tentukan di mana. Kalau pakai CD, boleh Bu, boleh. Kalau zaman dulu kan pakai CD. Kalau sekarang kadang laptop kan enggak ada CD-ROM-nya. Biasanya pakai hard disk ya. Sudah pakai apa ini namanya? USB ya, pakai USB berarti removable device. Ya, pakai ini. Pakai hard disk, Bu. Hard disk. Boleh, Bu, boleh. Ya, pakai jaringan berarti ini. Silakan nanti disetting. Booting pertama kali ketika dia keluar dari BIOS, nah, apa yang dibaca? Hard disk kah, CD-ROM kah, atau flash disk? Atau jaringan? Nah,
Oh, saya mau install lewat flash disk. Berarti nanti pakai removable device. Terus kalau sudah disimpan, kemudian kalau sudah disimpan, otomatis nanti akan melakukan booting ulang. Seperti itu ya. Oke. Itu terkait dengan BIOS. Nah, ini tugasnya nanti LK yang BIOS sebentar. Nah, ini LK BIOS. Nah, ada alat bahan, laptop PC yang mau digunakan, BIOS-nya, kemudian LK ini oke. Ini petunjuk kerjanya. Perhatikan K3LH ketika praktek. Baik untuk keselamatan praktikan bagi kamu dan juga alat yang dipergunakan. Contohnya apa berarti? Ya laptop. Kan ini alat dan bahan berarti kan tadi ada laptop PC. Ya, di sini. Kemudian langkah pertama nyalakan PC, kemudian langsung masuk BIOS. Nah, Bu, tombol apa yang harus ditekan? Manut. Manut apa? Manut jenis BIOS-nya. Loh, Bu, saya tidak tahu ya, Bu. Biasanya, oke, saya tulis di sini, bisa pakai Dell. Dicoba nanti pakai F1 dan lain-lain. Ini tergantung dari temannya. Nanti kalau Dell nggak bisa, berarti nanti pakai coba F1. Gitu ya. Nah, atau kamu mau cari referensi dulu, laptopku mereknya apa, BIOS-nya dia jenisnya apa ya, cari di Google dulu ya. Oh ini berarti saya nanti masuk pakai ini, boleh? Boleh, silakan. Nah, kalau sudah silakan nanti diidentifikasi komponen, fitur-fitur ini. Identifikasi fitur-fitur. Nah, fitur-fitur yang ada, lagi tak lengkapi sekalian dalam BIOS laptop kalian. PC atau laptop kalian. Oke ya. Kemudian jangan lupa didokumentasikan untuk apa? Sebagai laporan di LK. Jadi setiap praktek wajib bikin laporan. Karena apa? Ketika kamu praktek, Bu Tia tidak nunggu nih. Seperti itu ya. Jadi buktinya apa? Saya sudah praktek. Ya ini, laporanmu mana? Kan begitu ya. Nah ini, tugasnya. LK ini nanti tugasnya 1. Tentukan jenis BIOS yang akan kalian identifikasi. Berarti kamu harus tahu dulu. Berarti jawaban nomor 1 misalkan AMI BIOS. Nah, misalkan berarti laptopmu menggunakan AMI BIOS. Nah, seperti itu. Atau Phonik BIOS. Boleh. Nomor 2, silakan nanti sebut dan jelaskan masing-masing fungsi fitur-fitur. Nah, ini fitur-fitur bukan komponen ya. Sebut dan jelaskan fitur-fitur yang ada pada BIOS yang sudah kalian tentukan tadi. Seperti itu ya. Tentukan di mana? Misalkan AMI BIOS. Nah, AMI BIOS itu apa saja? Oke ya. Bu, tak kasih screenshot boleh enggak? Misalkan, silakan, akan jauh lebih bagus daripada kamu nulis gaji satu-satu ya. Meskipun ada screenshotnya, tetapi tetap harus ada penjelasannya. Ya, oh misalkan kayak ini tadi, kayak ini loh, Cah. Misalkan ini. Primary master atau main. Fitur di menu main. Terus di menu main kan ada banyak. Yang sering digunakan saja, misalkan system time. Berarti untuk pengaturan tanggal atau waktu. Primary master digunakan untuk apa? Untuk pengaturan hard disk yang digunakan sebagai master. Seperti itu. Dan lain sebagainya ya. Misalkan kayak ini tadi. Ini set supervise password untuk apa? Untuk men-setting password pada BIOS. Silahkan nanti itu kamu tuliskan di sini. Bu, tulisan tangan apa ketik? Nah, silahkan diketik langsung. Diketik di sini. Bu, saya enggak punya, misalkan enggak punya laptop, bisa gantian dengan temannya. Kamu, Bu, saya enggak pengen ngetik, saya pengen nulis tangan. Boleh, boleh. Tapi otomatis harus kamu print dulu ini. LK-nya di print, dikosongi, kamu nulis tangan. Boleh seperti itu? Boleh. Atau, Bu, saya mau pakai logsheet saja. Pakai buku folio itu tak tulis tangan, Bu. Mulai dari atas ke bawah sampai jawabannya boleh? Boleh. Tetapi kalau Bu Tia tidak usah ribet, silahkan langsung saja diketikkan jawabannya di sini. Gitu ya. Nah, kemudian nomor 3. Jadi tugasnya nanti untuk LK2, LKP2 ini tentang BIOS ada 3. 1, menentukan jenis BIOS yang mau dianalisis, kemudian fiturnya apa saja. Yang ketiga,
tuliskan langkah kerja melakukan setting BIOS agar booting PC atau laptop pertama kali langsung membaca, jangan DVD ROM ya, karena kita maunya kan pakai flash disk nih ceritanya. Flash disk. Nah, membaca flash disk. Nah, gitu ya. Silahkan nanti settingannya bagaimana. Ini di screenshot, kemudian diberi penjelasan. Harus dijelaskan, Bu. Ya, jangan screenshot tok. Dijelaskan. Oke, anakku. Itu untuk LK pertama. Tugas pertama kalian. Ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk tugas pertama? Halo? Kita nanti selesai jam 10.30 ya. Yuk, habis ini kita mau install sistem operasi. Ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dinyalakan mic-nya. Yuk. Halo? Kok kayak tidur, Cak, kamu, Cak? Oke. Terakhir pengumpulan. Terakhir pengumpulan. Oke, terakhir pengumpulan nanti untuk BIOS LK2 ini adalah minggu depan. Nah, Butia kalau ngasih kuliah nggak sehari 2 hari, lama, minggu depan. Kalau dulu bisa sampai 2 minggu, tetapi untuk semester 2 mohon maaf waktu saya rapatkan. Kenapa, Bu? Karena apa? Karena waktu kita terbatas. Kalau kita nanti lama di instalasi, kamu tidak akan praktek jaringan. Sementara kelas 11 kamu harus sudah administrasi server. Nah, repot kan nanti. Jadi prasyaratnya ada. Jadi semester 2 tugasnya akan lebih Ibu mampatkan. Materi BIOS ini, jadi hari ini kita membahas 2 materi, BIOS dan sistem operasi. Nah, ini LK-nya. LK BIOS ini tolong diselesaikan 1 minggu. Jadi maksimal kapan? Minggu depan. Ya, minggu depan ini tanggal berapa, Cah? Ini tanggal berapa, Emang? Tanggal 16. Berarti minggu depan 23. 23 semua harus sudah masuk. Nanti ketika di Google Classroom, di GC akan saya beri waktu maksimal kapan. Pokoknya minggu depan harus selesai. Karena apa? Minggu depan kalian akan Ibu minta untuk mempraktekkan, nah itu sudah mengerjakan laporan atau LK yang ketiga. Yang ketiga harusnya ini ya. Nah, ini ketiga. LK ketiga apa? Tentang, nah ini, sistem operasi. Nah, kok ke atas lah. Ini sistem operasi. Materinya adalah sistem operasi. Jadi nanti bagaimana menginstal sebuah sistem operasi dengan menggunakan VirtualBox. Nah, VirtualBox. Bu, kemudian bagaimana VirtualBox itu tadi adalah apa? Mesin virtual. Nah, nanti seperti ini, Cah, jadinya. Bentar, Butia sudah install. Nah, VirtualBox. Jadi di sini Ibu punya komputer, di dalam komputer, di dalam laptopnya Ibu punya laptop lagi, Cah. Nah, ini ada namanya virtual mesin. Laptop virtual, laptop jadi-jadian lah ibaratnya seperti itu. Nah, di sini Ibu bisa install lagi banyak sistem operasi. Contohnya di sini, ini adalah contoh. Ibu sudah install Windows 10. Nah, nanti ketika Ibu start, jalankan. Nah, ini adalah contoh VirtualBox. Nah, ini juga Ibu beri waktu praktek ini 1 minggu. Nah, sudah. Jadi 2 minggu ke depan kamu sudah ada tugas yang harus dikerjakan. Sebentar. Oke. Munyer-munyer ya, Cah. Nah, sebentar ini. Nah, Ibu sekarang sedang menyalakan laptop Ibu dengan sistem apa tadi? Sistem operasi Windows 10. Nah, kamu lihat apakah sama dengan Windows 10-mu? Ah, sama ini. Nah, kamu lihat. Ibu startnya mana? Di bawah. Resolusinya terlalu besar. Nah, ini adalah laptop di dalam laptop, Mas. Apakah sama? Persis sama. Kamu kalau membuka ini ya, buka ini. Nah, sama kan, Cah? Ada apa ini Windows Explorer juga, ada apa ini
Office juga. Tinggal diinstal aja nanti, Bu. Berarti saya bisa Bu install aplikasi di sini. Bisa. Nah, seperti ini. Kan podo-podo Windows. Bu, nanti saya mau install Linux di sini bisa. Bisa. Jadi misalkan kamu pengen belajar Linux tetapi tidak mau mengganti sistem operasi aslimu dengan Linux. Misalkan, Bu, aku Linux nggak familiar, masih pengen belajar. Ya sudah, install aja nanti di sini. Di mesin virtualnya sini ya. Nah, install aja di sini shred, nanti Linux muncul, kamu tinggal menjalankan, menyalakan pakai start, udah, nanti akan muncul tampilan Linux di sini, kamu tinggal belajar, mengeksplor, belajar dulu. Oh, misal mau istilahnya mengerjakan tugas di Debian bagaimana? Oh, mau install printer bagaimana di sini? Ya, mau browsing pakai Linux bagaimana? Nah, ini adalah cara aman belajar sistem operasi lain ya. Gimana? Ditempelkan di sistem operasi kita, gitu ya. Nah, ini yang saya tunjuk ini adalah tampilannya ini layar saya, begitu ya. Nah, woman sudonnya apakah sama? Sama cah, mana sudon? Nah, jangan bingung tampilannya. Ntar, kenapa kok lama begini Bu? Ya, karena ini kita tergantung memorimu nanti. Makanya kalau memori semakin besar itu maka otomatis semakin prosesnya lah kayak gini kan mouse-nya bayang-bayang gelapnya. Ini berarti nge-lag ya. Apa istilahnya enggak patek kuat. Karena apa? Memorinya dipakai banyak aplikasi ya. Ini ada berapa form yang saya buka, belum lagi aplikasi ini banyak ini di bawah yang saya buka, ini semua jalan otomatis makan memori. Nah, belum lagi saya tadi nginstal atau menjalankan PC bayangan saya yang ada di VirtualBox. Nah, berapa aplikasi itu yang jalan? Nah, bisa dibayangkan. Saya power off ya, saya matikan, saya shutdown. Nah, tapi bukan Windows saya, tetapi Windows yang ada di VirtualBox. Nah, nanti kita prakteknya itu. Jadi menginstal sistem operasi Windows dulu aja. Nanti selanjutnya kita akan coba Linux ya, tapi sekarang Windows dulu semua. Windows dulu, di situ sudah Ibu sertakan, Bu. Kemarin ada yang WA, mohon maaf nggak bisa Ibu balas karena Ibu masih di jalan. Jadi, Bu, terus masternya gimana downloadnya? Jangan khawatir, buka link yang sudah Ibu berikan untuk master-master yang ada di Google Classroom kalian. Di situ nanti akan muncul seperti ini, ada Rufus, ada Ubuntu, nah, ada VirtualBox, ada Windows 10. Nah, ini nanti dilihat ya, Cah. Kamu untuk installnya tolong dilihat tipe prosesornya. Yang 64 atau yang 86. Beda ya. Bu, lihatnya bagaimana? Cara lihatnya seperti ini. Klik device manager. Mana ya, Cah? Nah, coba buka lagi Windows Explorer-nya. Kemudian arahkan ke atas, mana komputer. Nah, ini My PC. Klik kanan properti. Ya, klik kanan properti. Kamu lihat prosesormu berapa? Nah, ini sistem tipenya punya Budi adalah 64. Berarti nanti master yang saya gunakan adalah Windows 10 yang untuk 64 bit. Karena apa? Ini kecepatannya beda dengan yang 86. Kalau punya 86 maka pakai yang sebentar, ada yang masuk kah? Oh, enggak ada. Maka nanti pakai yang 86 yang bawah ini. Gitu ya. Ini adalah ISO-nya. Oke. Next, Ibu lanjut lagi. Kemudian, Bu, Rufus untuk apa? Tadi sudah Ibu jelaskan, singgung. Rufus itu untuk bikin mana tadi? Flash disebut ya. Bikin bootable dari mana? Dari flash disk. Jadi gini, dari CD apakah bisa? Bisa. Jadi kamu mau membuat supaya ketika ini dibaca maka dia bisa melakukan booting. Nah, bootable itu bikinnya pakai Rufus. Cuman kalau saat kamu nanti praktek kamu belum butuh ini ya, belum butuh ini. Tetapi ini akan kamu perlukan ketika kamu benar-benar melakukan instalasi. Loh, gimana Bu melakukan instalasi? Ketika laptopmu atau PC-mu baru dirakit, ya, kemudian belum ada sistem operasinya sama sekali. Kamu kan nggak bisa buka aplikasi apa-apa. Nah,
Saya mau nginstal. Nginstalnya lewat apa? Kalau lewat flash disk, nah, berarti nanti flash diskku ini masternya ini tak masukkan flash disk. Tetapi ketika ini saya copy langsung, saya pasang ke komputer, dia tidak bisa langsung, meskipun tahu bisa detect, dia tidak bisa booting, tidak bisa melakukan proses instalasi langsung. Karena apa? Ini hanya program ISO-nya saja. Nah, supaya dia bisa berjalan otomatis langsung, ya, ada bootable-nya, kamu perlu pakai program pembuatan bootable. Ini salah satu. Bu, apakah ada lagi? Banyak. Nanti silakan di sini. Bootable USB. Nah, nanti di sini cari aja, banyakan mau pakai Rufus ya. Mudah dengan Rufus, create misalkan jenis, jenis bootable. Banyak di sini, ada Rufus, ada WinSet Up from USB, ada Yumi, ada Universal USB Installer. Kamu pakai apa terserah. Ya, cuman yang di link yang Ibu berikan, Ibu memberikan pakai Rufus. Lainnya boleh Bu, boleh ya. Oke, tapi pada saat praktek nanti belum kita perlukan ya, tapi akan kamu perlukan ketika kamu benar-benar melakukan eksekusi instalasi. Nanti ketika masuk, kita akan coba bersama-sama di kelas, ada komputer, kita eksekusi langsung ya. Kalau di rumah kan tidak mungkin, nanti laptopmu rusak. Iya, jadi nanti install ya. Kalau sudah berhasil pakai virtual, baru nanti saya persilahkan mau ganti aplikasinya masing-masing, maaf, ganti sistem operasinya laptopnya masing-masing diperbolehkan ya. Oke, yang ini belum kita perlukan pada saat nanti kamu mengerjakan LK3, tetapi yang diperlukan adalah ini, virtual box. Ya, buat apa? Buat ini tadi, kayak punya Budia. Mana tadi Budia? Ini. Nah, ini nanti kalau sudah diinstal akan keluarnya seperti ini. Bisa toh install? Tinggal nanti di ini diklik 2 kali, tinggal ikuti perintahnya. Enak kalau sudah user interface-nya itu apa, pakai GUI ya. GUI itu pakai grafis, jadi tinggal next saja ya. Enggak susah, sampai nanti selesai muncul seperti ini. Tapi ini nanti kosong, tidak ada. Ini enggak ada, hanya file dan sebagainya ya. Oke, ini karena sudah Budia gunakan maka akan muncul seperti ini. Nah, itu. Kemudian langkah kedua misalkan. Nah ya, langkah kedua, ini mana LK? Budia LK SO, sistem operasi. Oke. LK ini nanti kamu diminta untuk, ini penjelasan, sistem operasi adalah ini ya, nanti dibaca fungsinya ini. Di modul juga ada lebih lengkap. Nah, ini hanya pendahuluan saja. Silakan baca modul. Kemudian jenis sistem operasi berdasarkan lisensinya, ada yang open source, berarti open source itu gratis ya, orang bayar ya. Ada yang closed source, berarti dia berlisensi. Kamu harus memberi lisensi dulu, baru bisa menggunakan hal seperti ini ya. Saya enggak beli apa-apa, enggak bayar, tapi kok bisa pakai Windows ya? Itu jenenge nge-crack ya. Nge-crack itu sama dengan mencuri. Budia tidak menyarankan itu ya. Tetapi untuk pembelajaran oke lah, tetapi untuk komersial nanti berbahaya. Ketika kamu nanti kena sweeping, ya, misalkan mendirikan perusahaan, terus kamu pakai Windows yang bajakan, atau kamu mau pergi ke luar negeri, ketika kamu melewati bandara, ketika Windowsmu ini terdeteksi adalah Windows bajakan, maka kamu akan kena sanksi ya, barang ilegal seperti itu. Perusahaan begitu. Perusahaan Windows pun demikian. Biasanya beberapa tahun sekali akan mengadakan sweeping ke perusahaan-perusahaan. Nah, jika terdeteksi ada seperti itu, maka akan dikenai hukuman atau sanksi ya. Alat dan bahan yang nanti kamu gunakan untuk praktek jelas PC atau laptop. Nah, itu jelas alatnya. Kemudian ISO, sistem operasi Windows dan Linux. Nah, hari ini kita praktek Windows saja dulu ya. Nanti Bu, saya Windows bisa, mau praktek Linux boleh? Boleh ya. Nanti silakan kalau kamu sudah praktek sampai Linux, berarti laporannya nanti juga sampai Linux. Akan ada nilai plus di sana. Tapi yang wajib adalah Windows. Dengan Linux boleh Bu? Boleh, nilainya plus. Modul dan bahan ajar. Oke, ini saya pindah dulu sekalian saya edit ya nak. Nah, ini. Nah. Sebentar
sebentar. Saya pindahnya di sini, Bu Diah. Kalau ini tadi baru Bu Diah bikin tadi pagi sopo aja. Nah, untuk kalian ini melembur. Nah, ini bahan ajar lainnya. Jadi boleh pakai bahan ajar lainnya. Yang ini adalah apa tadi? LK P2 3 ya, bio OS. SO. Sistem operasi otomatis adalah yang digunakan modul ini. Petunjuk langkah kerja, perhatikan KTKLH pasti. Instalasi terlebih dahulu VirtualBox. Nah, VirtualBox-nya diinstal. Kalau sudah, lakukan praktek instalasi sistem operasi yang ditugaskan pada VirtualBox yang sudah kamu install. Jangan lupa didokumentasikan. Nah, tugasnya tuliskan langkah kerja menginstal VirtualBox. Jadi nomor 1 ini berarti nanti bisa banyak. Atau kamu, Bu, saya bikin kotak lagi boleh, Bu? Boleh. Nomor 1 di sini, nomor 2 dan sebagainya. Boleh silahkan. Jadi nomor 1, langkah-langkah menginstal VirtualBox. Di screenshot ya, di screenshot. Bisa tahu cara screenshotnya? Bisa pakai tombol print screen. Atau mau pakai ini, program ini, snipping. Kamu ketikkan snip, ini biasanya otomatis ada. Nah, ini. Otomatis ini ada ya. Bentar, ada yang masuk lagi. Nah, ini ada pengganggu ini. Nah, seperti ini magrok di tengah jalan. Oke. Kemudian mana tadi? Dia lupa tadi. Ini ya. Oke, hampir habis waktunya. Enggak apa-apa, sistem operasi. Nah, ini nanti nomor 1, langkah kerja instalasi VirtualBox. Kedua adalah langkah kerja nginstal sistem operasinya. Nah, yang wajib adalah Windows 10. Masternya mana, Bu? Ini untuk yang baru join. Masternya sudah ada di Google Drive yang sudah Ibu berikan. Di-download sendiri, oke? Kemudian, mana lagi tadi? Sebentar. Yang ketiga, jangan lupa, untuk format penamaan tidak boleh sembarangan. Nah, ketika kamu screenshot harus tampil. Jadi nanti harus diberi nama ini. Nomor absennya misalkan Budia nomor absennya 8, berarti 08. 2 digit nomor absen underscore. Nah, ada underscore ya. Ada underscore di sana. Sorry. Ada underscore nih, nggak kelihatan. Kemudian nama lengkap dan underscore sistemnya jenisnya apa? Windows 10. Oh, misalkan Debian, apalagi silahkan. Gitu ya. Nah, untuk penamaan wajib seperti ini. Ada 2 yang harus kamu kerjakan. Meskipun 2, tapi ini adalah nginstal cah 2 ya. Nanti yang terakhir adalah kesimpulan. File inilah nanti dari setiap siswa yang harus dikirim atau diupload ulang ke Google Classroom di tugas yang nanti akan Ibu share ya. Nanti ini akan Ibu share, silakan di-download aja. Kita langsung praktek demo untuk VirtualBox. Ya, ini VirtualBox-nya, maaf. VirtualBox-nya ini. Nah, ini ya. Misalkan aku sudah kadung install banyak, Bu. Mau tak hapus salah satu bisa nggak, Bu? Bisa. Caranya misalkan mau hapus ini, klik kemudian file. Terlalu berat misalkan. Mana ya, Cah? Oh, ini start kemudian remove. Nah, remove delete all file. Nah, jeng. Seperti itu. Selesai, Bu. Selesai. Tetapi tolong nanti dicari di sini ya, Cah. Di mana ya? Program file atau sebentar, Ibu lupa. Di sini juga harus dihapus. Program file. Kemudian ada nggak VirtualBox di sini tulisannya? Oh, bukan apa, tapi 86. VirtualBox. Namanya apa ya, Cah? Itu untuk menghapus. Jadi apa? Supaya tidak terbebani. Oke, nanti ini PR Butia nanti tak taruh. Butia lupa. Namanya programnya apa ya? Oke, nanti aja. Nanti Ibu ingatkan Butia. Nah, yang penting langkah nginstalnya dulu. Kalau langkah kerja pertama adalah silakan klik new di sini. Nah, klik new di sini. Nanti jangan khawatir, meskipun kamu install sistem operasi di sini, ini hanya virtual. Jadi hanya
mainan saja ya, tetapi fungsinya sama persis kayak beneran. Nah, inilah nama yang nanti diminta. 2 digit nomor absen, misalkan berapa? 25, namanya siapa? Misalkan Siti Khoirunas, atau misalkan ini namanya Diam ya, jadi dia. Apa? Misalkan aku mau nginstal Win 10. Mau nginstal Linux, berarti silakan Linux. Terus tipe filenya apa? Kalau Linux berarti ini diganti Linux ya. Windows berapa? Oke, Windows 10 next. Kalau sudah next. Nah, perhatikan nanti akan lebih standarnya adalah kamu ini di capture. Jadi langkah kerja tadi new, kemudian ini di capture. Nah, ya, di capture. Di capture. Cara capture-nya gimana? Seperti ini. Nah, ininya di capture. Ya, mau di capture semua boleh. Nah, ini semua kayak tadi. Kalau mau di capture ini, kalau sudah per item ya silakan seperti ini. Nah, kemudian ini nanti yang ditempelkan di, misalkan dari awal ya. Sebentar. Kemudian dari awal. Cancel dulu. New, misalkan ini kamu berhasil nginstal, kamu capture ini. Nah, kamu capture semua. Shred, misalkan ini di capture, masukkan sini. Ini cara bikin laporan supaya apa? Ben seragam. Saya nggak mau lagi laporannya acak-acakan. Nggak kena tinggi contoh ya. Nah, ini ya. Berarti misalkan seperti ini. Nah, nanti silakan. Misalkan, terlalu besar diedit. Makanya enaknya kalau laptop kan seperti itu. Silakan diberi penjelasan. Ini adalah tampilan awal dari virtual box. Kamu pakai berapa? Versi berapa ditulis. Nah, ya. Kemudian, sekarang klik new. Kemudian ini langsung versi berapa? Misalkan versi 6. Klik new untuk memulai atau membuat bla 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 bla. Nah, screenshotnya bagaimana? Silakan yang tadi. Itu cara kerjanya nanti ya. Ini kemudian ingat pemberian nama. Diberi nama dulu kan? Berarti 25 underscore misalkan Nana Suprayogi misal. Underscore Win 10. Oke, Windows sudah. Kalau Linux diganti next. Ini jangan lupa di screenshot. New screenshot. Nah, kalau snap tool, snipping tool bisa milih bagian mana yang mau kamu screenshot. Tapi kalau tombol print screen semua satu layar tampak. Nanti kalau sudah masukkan sini. Apa tadi? Ini ya. Masukkan sini. Nah, dikecilin dulu biar gak kegeden. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah gimana langkah? Terus diikuti sampai selesai. Ini adalah, nah ini diberi penjelasan, akan jauh lebih bagus kalau kamu detail aja untuk memulai. Nah, berikan nama bla 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 sesuai dengan apa. Klik next untuk melanjutkan dan sebagainya, kayak kamu bikin modul begitu ya. Jadi orang yang membaca hasil kerjamu ini tanpa dia melihat tutorialnya atau ikut kelasmu, dia bisa melakukan step by step-nya. Itu tujuannya ya. Nah, kalau sudah nanti di next. Misalkan ini memory size. Oh, muncul ini. Nanti di screenshot juga, Bu. Iya, setiap tahapan silakan di screenshot. Berarti ini adalah pembuatan. Berarti nanti ini untuk apa? Ini untuk memorisasi, itu menentukan memori. Penentuan memori, kamu ini di laptopnya Budia ini ada memorinya adalah 8 GB. Kamu tidak diperkenankan setting memori sampai dengan batas merah. Karena apa? Akan error nanti. Maksimal yang digunakan adalah batas hijau. Tetapi tidak saya sarankan menggunakan maksimal di press. Silakan yang diperlukan saja. Misalkan untuk install Windows 10, itu cukup di 2 GB misalkan seperti itu ya, sudah klik aja. Ini bisa kamu klik, bisa digeser ya, misalkan 2000, 2 GB saja atau 246. Nah ya kan, kalau ini pakai satuan apa kemarin, apa biner, ini menggunakan apa desimal ya. Nah kemarin ada beberapa yang masih saya salahkan. Bu, konversinya bagaimana, ini harus tahu ya. Kemudian next, menentukan memori harus yang berwarna biru. Ini pun dijelaskan di sini, Cah. Nah, setelah itu ini misalkan,
Kecil karena ini tidak bisa kamu data ini. Nah, nanti saran saya ketika praktek tidak usah laporan dulu, praktek dulu bisa nanti dibaleni lagi. Nah, ya. Nah, menentukan besar memori. Nah, batas maksimal. Nah, ini diberi di penjelasan akan maksimal nilainya nanti ya. Menentukan berarti apa? Kamu paham. Beda dengan hanya screenshot kamu tempel-tempelkan, tekan next, tekan next. Nah, itu nilainya standar. Kalau mau nilai plus, Ibu beritahu caranya. Ini, menentukan besar memori. Batas maksimal pada warna, misalkan apa? Hijau. Nah, tekan next untuk apa? Itu adalah penjelasan detail. Berarti kamu paham. Otomatis nilai akan maksimal. Wes, kebocoran nih. Kenapa kemarin dengan tugas yang sama meskipun kelompok kok nilainya nggak sama? Karena apa? Ada yang didetailkan, ada yang enggak. Ya. Kemudian next, ini apa yang dipilih? Create virtual hard disk. Jadi hard disknya juga virtual. Nanti akan jauh lebih bagus ketika kamu screenshot ini, kamu masukkan sini, diberi penjelasan. Apa penjelasannya? Do not add itu untuk apa? Kalau virtual itu apa? User experience itu apa? Itu akan jauh lebih bagus. Langsung create hard disknya. Ini standar, tidak usah dipindah-pindah. PDI ya. Bu, VHD itu apa? Bolehkah? Boleh. Ini ada fungsinya. Nah, ini nanti kamu jelaskan di laporan tadi. Ya. Bu, nggak dijelaskan, Pie? Yo, nggak apa-apa. Tapi nilainya ya pas-pasan. Begitu. Silahkan mencari nilai sebagus-bagusnya. Ya. Nanti kalau semakin bagus, 90 pun tak kasih, Cah. Ya. Silakan, next. Kemudian ini, berarti nanti ini tadi ditulis penentuan jenis hard disk. Nah, fungsinya untuk apa? Terjemahkan aja di sini. Ini juga gitu, pakai dynamic allow. Fungsinya untuk apa? Nah, ditulis nanti ya. Kalau dynamic allow itu nanti ketika kamu menentukan memori, misalkan memori hard disknya itu adalah 20 giga. Nah, ini kan hard disk sudah menentukan hard disk 20 giga. Ternyata digunakan hanya 50 giga ya sudah. Hanya 5 giga, berarti 5 giga tok yang dipakai. Yang sisanya apa? Sisanya bisa dipakai yang lain. Tapi kalau kamu gunakan fix ini, maka ketika kamu menentukan 20 giga, dipakai gak dipakai 20 giga ini gak oleh diapa-apa nih. Nah, itu bedanya. Nah, ini nanti silakan dituliskan di sini penjelasannya ya. Nah, ditulis. Oke, next. Ini menentukan besar hard disk. Nah, ini kan namamu tadi. Berapa harddisknya? Misalkan Bu, boleh pakai geser begini, boleh pakai begini. Misalkan saya mau 20 giga saja. Seperti itu. Nah, di sini harddisknya Butia ada sekian. Oke ya, next. Create. Kalau create sudah komputermu dadi cah. Nah, ini sik wadah, belum diinstal. Cara nginstal, kamu kan perlu setting dulu. Kan tadi ini saya sudah punya laptop. Nah, saya sekarang mau nginstal. Kamu tadi harus pakai apa tadi? Flash disk ya, misalkan saya colokkan celek. Nah, berarti nyeting dulu. Nyetingnya kalau di sini kita nggak pakai BIOS, nyetingnya bisa pakai ini. Mau yang disetting yang mana? Oh, yang ini. Ini kan masih power off. Setting, klik. Nah, atau kamu lihat di sini, ini adalah settingannya. General namanya ini, harddisknya 2 BB, boot ordernya pakai floppy disk, harddisk dan sebagainya. Dia butuhnya pakai ini keterangan sistemnya. Kemudian storage-nya ada ini, nah, masih kosong. Kemudian network-nya ini, USB dan sebagainya. Nah, sekarang kamu mau menginstal pakai ISO kan? Nah, kita setting dulu di mana? Di sini. Bisa klik setting, bisa langsung ke sini. Oke, saya klik setting aja. Ben tuh. Nah, sudah keluarnya sama kan? Nah, sama kan ini? Nah, sama saja. Kalau sudah, misalkan saya pakai storage-nya, penyimpanannya. Nanti kamu klik di sini, metune bodoh aja. Storage. Ini silakan dipilih yang empty ini. Nah, ini diarahkan ke sini. Ya, saya akan coba pakai ini sekarang. Mana storage? Nah, empty. Sama kan? Choose this file. Nah, di mana ISO-nya tadi? Kamu cari. Misalkan ISO-nya di sini. Nah, ini kan Windows 10, 10, 10 ya. Saya pakai Windows 7 lah. Open. Klik open. Nah, oh, berarti bootingnya nanti langsung ke sini. Nah, ini bedanya aja. Kalau asli dengan yang pakai virtual. Ya, tapi sama intinya. Kalau sudah, silakan di start. Nah, kalau sudah di start, tinggal ditunggu proses instalasinya. Nah,
Ini lama dan tidaknya tergantung dari memori yang kamu setting tadi. Semakin besar memorinya, otomatis akan semakin cepat. Begitu ya. Tapi dalam artian meskipun berarti kudu cepet tahu. Lihat nih memorinya, nggak bisa. Maksimal yang hijau tadi. Yang pink, jangan sampai ke pink. Nah, ini proses instalasi ini akan sama persis ketika kamu menginstal menggunakan PC beneran. Ini. Oke. Kita tunggu. Nah, sambil nunggu, nah ini setting window. Oke. Nah, ini proses install. Nah, di sini nanti tugasnya adalah menginstal sistem operasi minimal 2 partisi. Partisi itu apa? Partisi itu batas ya. Misalkan hard disk ya. Nah, misalkan ini hard disk. Hard disk ibaratnya adalah hard disk yang di dalam hard disk eksternal. Hard disk ini di dalamnya misalkan ini adalah 500 giga. Kan nggak mungkin saya los 500 giga. Campur sistem operasi, data dan sebagainya saya campur. Tidak. Pasti akan saya sekat-sekat, tak bagi, tak kamar-kamar. Oh, C untuk sistem, yang D untuk data. Untuk apa seperti itu? Untuk keamanan. Kenapa? Ketika kamu nanti Windowsmu tidak bisa masuk, atau ini contohnya Windows ya, sistem operasimu nggak bisa masuk ke sistem operasi ketika kamu booting, kena virus atau gimana ya sistem operasinya, itu datamu tidak hilang. Ketika kamu harus format atau menginstal ulang atau repair dari sistem operasi, maka datamu yang berupa apa tadi, mungkin tugas-tugas, film, game, tidak akan hilang. Makanya minimal 2 partisi antara sistem operasi untuk program-program dan untuk data dibedakan. Begitu ya. Nah, nanti saya ajari. Oke, kemudian kalau sudah next, nah ini pakai bahasa Inggris saja lah, nggak usah dipindah, tapi kalau pindah ya silahkan ya. Next, nah, install no. Jadi seperti proses menginstal sesungguhnya, meskipun ini virtual, sama persis. Nah, sambil kita tunggu, nanti Budia akan stop hanya sampai dengan partisi ya. Selebihnya tinggal next saja. Oke, nah ini pakai yang mana? Silakan dipilih. Nanti saya pakai 64 ya, karena file sistem Budia 64. Kalau kamu 86 pakai 86. Oke, next. Nah, saya accept, saya menerima ini. Oke, saya pakai lagi. Nah, ini hard disk. Bentar, saya besarkan. Ini adalah hard disk. Hard disknya tadi kita setting 20 giga. Benar kan? 20 giga. Nah, ini misalkan, kalau misalkan ini adalah 200 giga, misalkan. Kamu seluruhnya, jangan. Kalau di seluruhnya nanti tidak ada partisi untuk data. Begitu ya. Jadi, sekarang kita akan belajar mempartisi. Cara mempartisi, silakan diklik, kemudian ini option. Nah, klik new. Jangan format, kalau format ya. New. New apa? Saya mau bikin. Oh, karena ini 20 giga, saya mau yang 15 giga aja untuk, misalkan 15 giga untuk sistem, gitu ya. Nah, Bu, ini tak 00 aja, Bu, ben pas, Bu. Aku seneng yang pas-pas. Oke, boleh. Apply. Oke. Nanti akan muncul di sini. Nah, ya, ini ada. Bu, kok saya 15 kok? Iya, karena nulisnya Budia 15. Kalau dikonversi ke gigabyte MB dia berkoma seperti ini. Tadi harusnya nulisnya kalau manut ada tadi bisa ya, begitu ya. Dan juga dia terpotong untuk file system. Raise first ya. Kemudian ini jangan lupa diformat. Yang tadi diformatting. Berarti kita sudah punya satu partisi tipe primary. Yang ini berarti kita sudah punya 2 partisi, belum. Karena apa? Di sini masih unlocated. Nanti ketika kamu menginstal, ini tidak akan terbaca. Supaya dia bisa dibaca, sisanya juga harus di-new, dibuat baru. Ini kan sisanya, nggak usah diganti, langsung apply. Nah, dia akan terbaca di partition 3. Nah, tipenya primary di format. Oke, nah kalau sudah, arahkan kursormu ke partisi tempat untuk meletakkan sistem operasi. Ya, next.
Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah begini tinggal ditunggu, Cah, sampai dengan selesai. Nah, Bu, apakah ini nanti semua langkah di screenshot? Ya, ini juga di screenshot nanti. Boleh, Bu. Harus screenshot. Berarti menunjukkan. Nah, untuk men-screenshot. Nah, ini. Untuk screenshot nggak boleh sembarangan. Harus nampak namanya di sini. Nah, jadi screenshot nggak boleh diputol ini, Dok. Kalau begini, kamu tempelkan di sini. Nanti ini saya anggap kamu tidak praktek. Kamu download dari internet. Ya. Nah, seperti ini. Berarti ini saya anggap tidak praktek. Berarti nilai akan saya 0. Gitu ya. Sudah ada peringatan. Jadi yang benar adalah untuk screenshot adalah seperti ini. Mana tadi? Nah, ini. Berarti screenshotnya adalah seperti ini. Namanya harus ketut. Berarti kamu tadi bikin itu. Nah, ini loh, Cah. Nah, saya perlu ini. Nah, ini praktek sendiri-sendiri. Nah, oke. Nah, yang di screenshot harus muncul namanya di sini. Ya, dibesarkan. Namanya siapa. Nah, ini baru benar. Bu, kalau yang tadi ini kan enggak ada. Oke, kalau ini enggak apa-apa. Ya, kalau ini enggak apa-apa. Ini enggak apa-apa. Karena apa? Mesin virtualnya belum jadi, tapi kan Ibu bisa melihat dari sini. Kamu bikin. Ya. Kalau yang ini, ketika proses instalasi harus muncul nama. Jelas? Oke. Oke, ini menunggu terlama juga. Sambil menunggu, ada yang mau ditanyakan. Silahkan ditanyakan. User kuota menangis, Bu. Ya, nanti kita nangis bareng-bareng ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ayo silakan dibuka mic-nya. Siapa yang mau bertanya? Jangan khawatir, 5 menit lagi kita selesaikan, Le. Nggak sampai jam 11. Yuk. Ada yang mau bertanya? Atau tidur ini anak-anak ini? Jangan lupa absensinya. Nah, ini absensi, silakan scroll. Presensi ya, presensinya. Yang belum presensi, silakan presensi. Yang sudah ada pertanyaan, ayo anak-anak. Jangan diam saja, nanti ketika praktek. Atau, Bu, belum ada kendala ya belum bertanya. Yo, 32. Yang absen sudah berapa? 29. Berarti tinggal 3 orang. Ayo, 3 orang yang belum presensi siapa? Nah, masih 30. Oke, ayo. Ada yang bertanya? Ya, LK nanti akan Ibu share di Google Classroom. Jadi nanti ada kirimnya manut atau sesuai dengan tugas ya. Nanti seperti dulu, ada tugas 1. Maka LK BIOS yang saya kirim. Tugas 2. Maka LK-nya sistem operasi yang akan saya masukkan di sana. Paham? Dan dikirim sesuai dengan tugasnya. Jadi nggak boleh ngawur. Oke. Ada pertanyaan lagi selain LK? Sambil kita intip ya. Nah, ini diintip. Nah, ini Bu Dia jalan semua. Ini namanya multitasking, Cah, ini ya. Nah, masih 63% ya. Nah, makanya kalau di sini kamu bisa nyambi nanti. Yuk, ada lagi yang ditanyakan? Nunggu nyoba dulu baru ada pertanyaan Bu. Oke, siap. Boleh. Nanti ini ditunggu sampai selesai ya, Cah, sesuai dengan tutorial. Nah, yang di screenshot nanti ketika tanda terakhir adalah sampai dengan dia muncul Windows. Desktopnya Windows itu, kamu ganti desktopnya seperti biasa. Silakan diganti fotonya masing-masing. Itu nanti adalah terakhir di sini. Nah, nanti yang hari ini masuk pasti tahu, yang nggak masuk pasti tidak tahu. Nah, ya. Ini yang akan muncul di sini. Tuh, baru ada yang masih join. Dulu. Oke ya. Jadi apa? Nanti di sini yang ditampilkan adalah terakhir nomor 2. Tadi nomor 2 apa tadi? Langkah menginstal kan? Langkah menginstal ya ini. Langkah menginstal ini. Nah, yang ditampilkan mulai proses menginstal sampai dengan yang terakhir adalah mengganti desktop dengan fotomu. Nah, begitu ya. Nanti di screenshot tempel di sini. Berarti itu
sudah sampai dengan selesai. Atau Bu desktop saja boleh? Boleh. Karena nanti pertemuan selanjutnya adalah praktek instalasi peripheral dan aplikasi. Oke? Tidak ada pertanyaan sampai sini? Kita intip dulu berapa persen? Oh, sudah 98, tapi untuk yang expanded Windows file. Ini belum instalasi dan fitur sebagainya. Oke. Nah, ini saya ambil Windows 7. Ini namanya Windows 10, tapi yang diinstal Windows 7. Nah, ini yang hapus sih ya. Nanti sesuai, namanya harus disesuaikan. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Sebentar, saya mau ngintip dulu. Kalau tidak diformat, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah kamu bisa jadi filemu nanti tidak tertata rapi. Contohnya begini. Harddisk, pernah kan istilahnya full? Anggap saja format itu adalah bikin track, bikin rute. Ketika kamu format, maka kamu akan bikin rute baru. Jadi nanti ketika ada file, maka dia yang dimasukkan, ini flash ya, ini harddisk berarti, akan dimasukkan sesuai dengan rute yang kamu buat. Itu fungsinya format adalah membuat rute track. Ketika kamu tidak format, maka bawaannya sana. Bisa jadi filemu nanti DKE tidak beraturan. Jadi salah satu fungsi format adalah membuat rute. Otomatis data yang akan masuk nanti install, taruh sini dan sebagainya itu akan sesuai dengan rute yang kamu buat. Begitu ya. Jadi apa yang tidak dilakukan dengan format? Kalau Budia sarankan di format tidak apa-apa. Kalau harddisknya tadi masih kosong, akan bermasalah kalau harddisknya sudah ada isinya. Begitu ya. Jadi seperti itu penjelasan Budia. Ada yang ditanyakan lagi? Ini malu-malu ini Sahal ini sama siapa ini? Tanya lewat chat. Jangan lupa absen 33. Budia punya oke, sip, sudah 33. Yuk, ada lagi pertanyaan sebelum Budia akhiri? Tidak ada? Oke, kita lihat dulu sambil ngintip ya. Wah, sudah selesai. Makanya Budia tadi pakai Windows 7. Karena apa? Biar cepet. Nah, ini namanya Windows 10. Nanti kalau Windows 7 ya, pakai Win 7 ya. Nanti apakah wajib Windows 10, Bu? Karena ISO yang Ibu dia berikan Windows 10, ya Windows 10 saja. Tapi kalau kamu mau coba Windows 7, boleh. Tidak ada masalah. Oh, belum, Cah, ternyata. Nah, masih mau complete initialization. Nah, ini proses instalasi. Ya. Budia ulang. Untuk yang beberapa kalinya, yang wajib dikerjakan adalah tadi ada 2 LK. Setiap LK punya tugas masing-masing. LK yang ketiga, yang terakhir yang sistem operasi, ini sebenarnya tugas untuk minggu depan. Ya, minggu ini kamu mengerjakan BIOS. Minggu ini, setelah ini, yang wajib kamu kerjakan adalah LK ini. Nah, ya, waktunya sampai kapan, Bu? Nah, ini tugasnya, ada 3. Tugasnya ini dikerjakan maksimal minggu depan. Berarti maksimal sampai tanggal 22. Anggap saja hari Kamis ya, hari Kamis. Kenapa? Hari Jumat Ibu Diah akan meluncurkan LK yang berikutnya, LK ketiga, instalasi sistem operasi. Berarti ini dikerjakan untuk 1 minggu. Tapi kita bahas sekarang, karena apa? Tidak mungkin minggu depan Budia adakan Vicon lagi. Lah ini koncomu wes sambat ya, Cah. Apa ini sambatannya? Nah, sambatannya adalah kuota menangis ya. Mulai awak menangis setiap minggu, Budia sedih lah ya. Jadi tidak akan saya adakan tiap minggu untuk Vicon, tetapi hanya di event-event tertentu. Contohnya ini materi baru yang harus disampaikan langsung. Nggak bisa lewat tutorial saja. Paham ya? Nggak bisa maksimal. Berarti saya akan Vicon. Nanti setelah 2 tugas ini selesai, tapi tiap minggu akan Ibu kasih tutorial lewat tidak secara Vicon ya, secara seperti biasa lewat GC, dipandu di sana. Nah, ketika materi setelah kita masuk materi jaringan, nanti mungkin akan Ibu adakan Vicon lagi. Jadi setiap masuk sub materi baru kita Vicon. Begitu ya. Jadi bisa 2-3 minggu sekali atau mungkin 1 bulan sekali, enggak apa-apa lah. Masuk 1 bulan aja Vicon gak ngatasi kan ngono ceritanya ya. Insya Allah mampu lah. Ya, begitu ya. Oke, pertanyaan lagi? Tidak ada? Sudah jam 10:52. Kita intip dulu. Nah, sambil ngintip. Oh, belum selesai. Oke, kita tidak akan menunggu selesai. Intinya nanti seperti ini. Nah, kalau proses running, ini running. Nah,
Loh, ini kok running, Bu? Mana tampilannya? Tampilannya ini. Nah, ini tampilannya. Saya tak kecilkan. Nah, nanti di screenshot. Ya, ini. Ini tampilannya ini. Nah, kalau yang Windows 10, saya masih off Windows 10-nya. Off, belum dinyalakan. Menjalankan bagaimana? Pakai start. Ketika ini sudah selesai install, ketika kamu start, maka muncul yang tadi. Windows 10. Gitu ya, itu perbedaannya. Kalau sudah, jangan lupa nanti di off. Off-nya bagaimana? Nah, di shutdown di sini ya, atau di sini dimatikan. Begitu saja. Nah, sebentar. Saya stop sharing dulu. Kita mau foto bersama dulu. Yang mungkin belum ditampilkan wajahnya, nah, silahkan ditampilkan dulu. Sebelum kita akhiri, Bu Tia mau foto bersama dulu, nak. Nah, mana nih? Oke, bersusun. Oke. Ada, bentar, ada berapa orang ya? Oke, saya oke kalau begitu. Wah, nah ini apa? Soalnya tadi itu mati sebentar. Nah, nanti seperti ini, nak. Nah. Nah, ini. Mana ini wajahnya semua? Aduh, kok hanya foto saja? Silakan ditampilkan. Nah, wajahnya Ibu mau lihat. Atau ada yang belum mandi mungkin? Nah, ini ya. Ini tampilannya nanti ya. Nah, seperti ini. Oke, sebentar saya stop sharing dulu. Ayo, ada pertanyaan nggak? Belum mandi, Bu. Iya. Oke. Belum mandi ya? Oh, ya, harusnya. Inilah kelebihan kita melakukan pembelajaran secara online. Ya, daring. Kenapa? Bisa belajar dalam situasi apapun. Contohnya apa? Meskipun belum mandi, kan gitu. Oke anak-anakku, terima kasih. Nanti bentar, saya save dulu. Oke, sip. Bentar. Apakah sudah selesai? Oh, belum juga. Oh ya, ini sudah selesai. Alhamdulillah instalasi kita sudah selesai. Sebentar, saya mau ambil. Oke, capture dulu. Print screen. Mana print screen-nya Butia ini? Print screen. Print screen. Ting tung. Oke. Sebentar. Jangan kemana-mana. Mana print screen-nya Butia, nak? Oke. Baik anak-anakku, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf jika ada kekurangannya dan selamat berpraktek ria. Jangan lupa silahkan dicoba. Kamu takut mencoba maka otomatis kamu tidak bisa. Hanya itu pesan yang bisa Ibu sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.